Hai semuanya, jumpa kembali dengan channel Yosefina Bella Rosa. Ada sebuah kebenaran yang seringkali baru kita pahami setelah kita sendiri merasakannya, bahwa hidup ini kadang seakan-akan suka mempermainkan kita dengan cara yang paling halus, namun paling menyentuh hati. Seolah ia punya rencana sendiri untuk menguji seberapa besar kita benar-benar memahami apa yang sering kita ucapkan kepada orang lain. Orang-orang yang mengenalku mungkin melihat aku sebagai sosok yang pendiam, yang terlihat tenang, seakan tak banyak urusan, seakan tak banyak perasaan, bahkan mungkin terlihat sedikit cuek, dingin, tak banyak bicara, tak mudah menunjukkan apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran maupun di dalam hatiku. Namun, tahukah kalian, di balik sikap yang terlihat dingin dan diam itu, sebenarnya ada begitu banyak hal yang ingin kukatakan. Ada begitu banyak perasaan yang ingin kusampaikan. Ada begitu banyak perhatian yang tersimpan rapi, yang tak pernah berani kuucapkan dengan lisan. Karena aku memang bukan orang yang pandai menampakkan perasaannya. Aku lebih suka membiarkan perhatianku terlihat dari tindakan daripada dari kata-kata manis yang mudah diucapkan namun sulit dibuktikan. Dan kepada seorang teman wanita yang cukup dekat denganku, aku pernah menyampaikannya begitu banyak hal. Dengan segala ketulusan dan kepedulian yang kumiliki, aku pernah menasihatinya dengan serius dan sungguh-sungguh. Janganlah terlalu mudah jatuh cinta. Janganlah terlalu cepat memberikan hatimu kepada siapapun yang hanya datang dengan kata-kata yang menyenangkan atau perhatian yang sesaat. Pilihlah dengan teliti, pilihlah dengan bijak. Janganlah gampang mengalah hanya karena takut kehilangan atau karena merasa kasihan. Aku berkata padanya, carilah lelaki yang tidak hanya pandai bicara, tetapi yang bisa menjagamu, yang bisa melindungimu. Bukan hanya dari hal-hal di luar, tetapi juga dari kesedihan dan rasa kecewa. Carilah lelaki yang bisa memberimu kedamaian hati, kenyamanan batin, dan rasa aman yang tak perlu kau ragukan setiap harinya. Aku berpesan agar dia tidak sampai disakiti, tidak sampai dikecewakan berulang kali oleh seseorang yang tak menghargainya. Bahkan aku pernah berkata dengan tegas, kalaupun kelak harus ada yang merasa kecewa, biarlah lelakinya yang kecewa. Kamu jangan pernah menjadi pihak yang dikhianati, diabaikan, dan dikecewakan. Aku menginginkannya terlindungi. Aku ingin kelak dia hidup dengan tenang di samping seseorang yang benar-benar pantas mendapatkan hatinya. Semua itu kukatakan karena aku peduli, karena aku tak ingin dia terluka, karena bagiku melihatnya bahagia dan terlindungi adalah hal yang sangat berarti. Namun, tahukah kalian apa yang terjadi? Hidup ternyata punya cara yang begitu indah sekaligus begitu menyakitkan untuk membalikan segala keadaan. Waktu berlalu dan kini justru akulah yang berdiri di sini merasa linglung, bingung, tak tahu harus melangkah kemana, tak tahu harus berbuat apa. Aku yang dulu begitu yakin dengan nasihatku, kini justru merasakan sendiri bagaimana rasanya diabaikan. Aku menghubunginya berkali-kali, namun tak pernah ada tanggapan. Aku meneleponnya berulang kali, namun tak pernah ada jawaban. Telepon tak pernah diangkat. Aku mengirimkan pesan, menaruh harapan agar sekadar diketahui. Namun, pesan itu seakan jatuh ke dalam kesunyian, tak pernah dibalas, tak pernah disahut. Dulu, aku yang berkata padanya, jangan pernah mengejar perhatian seseorang yang tak peduli padamu. Namun sekarang justru akulah yang terus menunggu,
yang sesekali masih berharap ada kabar datang, yang masih sesekali mengecek apakah ada balasan, padahal hatiku sudah tahu jawabannya. Aku yang dulu mengajarinya agar menjaga hatinya agar tak terluka, kini justru akulah yang hatinya terasa sepi dan tak dihargai. Aku yang dulu menyuruhnya agar tidak gampang memberi perhatian kepada yang tak pantas, kini justru aku yang terus menyisakan ruang di hatiku, menunggu seseorang yang seakan tak lagi peduli. Saat itulah aku menyadari satu hal yang sangat besar maknanya, bahwa memberi nasihat itu ternyata jauh lebih mudah daripada menjalaninya sendiri. Melihat kesalahan dan kebutuhan orang lain itu jauh lebih jelas daripada melihat apa yang sebenarnya sedang menimpa diriku sendiri. Aku yang terlihat tenang dan cuek di mata semua orang, sebenarnya sedang menyimpan begitu banyak kegelisahan yang tak bisa kuucapkan. Aku yang terlihat seakan tak peduli, sebenarnya adalah orang yang paling peduli. Dan justru karena itu aku merasa paling terluka. Aku mengajarkannya agar tidak memberi hati kepada yang tak menghargai. Tapi aku sendiri justru merasakan betapa perihnya diabaikan oleh seseorang yang begitu berarti. Aku berkata padanya agar tidak menunggu seseorang yang tak datang. Tapi aku sendiri masih berdiri di tempat yang sama, membiarkan waktu berlalu, berharap dia akan menyadari keberadaanku. Ternyata benar, apa yang pernah aku katakan kepadanya kini menjadi ujian untuk hatiku sendiri. Hidup seakan berkata kepadaku, apa yang kau ajarkan kepada orang lain, akhirnya sekarang kau memahami dan mengalami sendiri rasanya. Dan meskipun begitu, aku sama sekali tidak menyesal pernah menyampaikan semua itu kepadanya. Aku tidak menyesal pernah berpesan agar dia menjaga hatinya dengan baik. Karena itu memang hal yang benar. Itu memang jalan yang seharusnya diambil agar dia selamat dan bahagia kelak. Aku hanya menyadari satu hal yang menyakitkan namun benar adanya, bahwa ternyata dalam hal ini akulah yang justru harus belajar mendengarkan nasihatku sendiri. Bahwa aku yang dulu menyuruhnya agar tidak ada yang merasa berharga atas perhatiannya, kini justru aku yang merasa tidak berharga di matanya. Bahwa aku yang dulu berpesan, biarlah lelaki yang kecewa, kini justru akulah lelaki itu yang merasa kecewa, yang merasa bingung, yang merasa sendirian. Dan inilah pelajaran terbesar yang ingin kuberikan kepada kalian semua dari kisah hidupku yang sederhana ini. Janganlah pernah merasa bahwa kita sudah sepenuhnya paham tentang kehidupan, karena tepat saat kita merasa paling tahu, saat itulah hidup mungkin datang dan menguji kita. Terutama bagi kita yang mungkin terlihat tenang, terlihat pendiam, terlihat seakan tak memiliki banyak perasaan. Orang yang seperti kita seringkali justru menyimpan perasaan yang paling dalam. Kita tidak pandai mengatakannya, tapi ketika benar-benar menyampaikan sesuatu, itu berasal dari hati yang paling dalam. Dan ketika kita diabaikan, luka yang kita rasakan juga paling dalam. Karena kita tak banyak mengeluh dan tak banyak bercerita. Menjaga hati orang lain itu mudah, memberi nasihat itu mudah. Tapi menjaga hati sendiri saat justru kitalah yang ditinggalkan, diabaikan, dan tak dipedulikan, itulah ujian yang sesungguhnya.
Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa jangan merasa terlalu tahu dan bijak, karena apa yang kita ucapkan bisa saja menjadi ujian yang harus kita jalani kelak. Dan kepada siapapun yang mendengarkan ini, jika kelak ada seseorang yang terlihat tenang, terlihat pendiam, tak banyak bicara, namun justru itu cara perhatiannya, hargailah. Karena orang seperti itu, ketika ia menyampaikan sesuatu kepadamu, ia tidak main-main. Ia mengucapkannya dengan segenap hatinya. Dan jika pesan ini sampai kepadamu, wahai teman yang dulu kusampaikan semua nasihat itu, ketahuilah, aku tidak marah kepadamu. Aku tidak menyesal pernah berkata demikian. Aku hanya paham sekarang bahwa segala nasihat yang keluar dari mulutku ternyata juga ditujukan untuk diriku sendiri. Aku belajar sekarang untuk menjaga hatiku sebagaimana aku pernah menasihatimu. Belajar untuk tidak menunggu seseorang yang tak menoleh. Belajar untuk menerima bahwa kadang hidup memang mengajarkan kita, bahkan melalui hal yang paling menyakitkan hati. Semoga kita semua kelak diberikan orang yang setia, yang menyambut sapaan kita, yang membalas pesan kita, yang mengangkat telepon kita, yang tak membuat kita merasa sepi dan tak berarti. Semoga kita semua dipertemukan dengan orang yang paham bahwa kesunyian dan ketenangan kita bukanlah ketidakpedulian, melainkan tanda bahwa perasaan kita itu tulus dan dijaga. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga ada pelajaran yang bisa kau ambil dari kisahku yang sederhana ini. Semoga kita semua dijauhkan dari rasa kecewa yang berlebihan dan diberikan orang yang menghargai keberadaan kita dengan tulus. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.